Ada yang bilang bahwa untuk apply visa ke tahun ketiga itu harus kerja 6 bulan di visa tahun keduanya. Gue di tahun kedua itu cuma kerja 3 bulan. Pernah punya TBC nggak? Pernah kontak dengan orang TBC nggak? Gak usah kalian pikirin, aduh si ini TBC nggak ya? Si ini TBC nggak ya? Jangan. Apakah pemohon pernah didakwa genosida, kejahatan perang? Ya, jawabannya tidak tadi. Tapi Tamang bilang ya cuma Hitler kayaknya yang bisa jawab ini. Baku dapat ulang nenyong piano. Nah, kalau kalian lihat wajah sumringah gue, itu karena gue berhasil memperpanjang visa gue 2 hari lalu dari tahun kedua ke tahun ketiga. Jadi sekarang gue sudah pegang visa di tahun ketiga nanti. Oke, jadi di video ini gue bakalan bahas ya soal perpanjang visa ini dan gue akan bahas cukup detail. Gue pernah bahas memang di tahun pertama ke tahun kedua, tapi sepertinya tidak terlalu detail ya gitu. Gue cuma cerita aja dan gak bener-bener gue bahas syarat-syaratnya, pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan di sini akan gue bahas. Buat yang gak mau ke Australia atau ya cuma sekedar ngikutin konten gue aja, mungkin ini ya bisa jadi gambaran kalau suatu saat nanti kalian ke Australia atau kalian mau apply visa di negara lain, gue tidak tahu sama atau tidak, ya sebagai tambahan informasi aja. Atau bisa juga untuk belajar bahasa Inggris mungkin. Nah ini soal bahasa Inggris ini cukup penting karena gue baru dapat cerita dari temen gue. Jadi ada salah satu orang yang mau memperpanjang WHV, orang Indonesia juga. Dia ngisi pertanyaannya itu beberapa banyak yang salah. Ada beberapa faktor. Yang pertama karena bahasa Inggris gitu, karena ternyata ada beberapa pertanyaan di situ yang dia kira maksudnya A ternyata B gitu. Jadi pertanyaannya itu dijawab dengan salah. Dan juga karena overthink. Nah ini menarik nih, nanti akan kita bahas. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa banyak bantu kalian yang baik yang mau ngisi visa ataupun ya yang sekedar nonton aja, sekedar mau ngikutin buat tambahan informasi atau pengetahuan bahasa. Oke, let's go. Jadi di Australia itu ada website khusus imigrasi namanya IMI account. Di sini websitenya online.imi.gov.au, kalian bisa lihat. Dan nanti kalian akan diminta untuk memasukkan akun kalian. Akunnya itu pakai email, username dan password, ya kayak sosial media lah pada umumnya. Nah, menarik nih. Ini langkah selanjutnya itu ada kode autentifikasi. Kode autentifikasi ini baru. Nggak ada di tahun pertama dan di tahun kedua pas gue apply kemarin. Ini benar-benar baru, mungkin beberapa minggu lalu kali diterapkan. Jadi sekarang harus pakai kode autentifikasi. Alasannya ya buat keamanan gitu. Ada banyak pilihannya, tapi salah satu pilihan yang paling mudah adalah kalian download di aplikasi App Store atau Google Store. Aplikasinya namanya Authenticator. Nih kayak gini nih, Authenticator. Nah ini diklik. Ini muncul beberapa kode gua. Salah satunya kode dari IMI account. Nanti ada prosesnya pokoknya untuk masukin IMI account ke dalam Authenticator ini. Jadi tinggal diklik, nanti pokoknya akan muncul kode. In this case sudah muncul, ada kodenya di sini. Gue masukin kodenya 6 digit. Langsung masuk ke halaman IMI-nya. Ini gue udah login nih, udah masuk ke dalam akun gue. Nanti akan ada pengumuman. Di atasnya ada tulisan tuh login successful. Baru di scroll ke bawah aja, kemudian di next. Nah next ini baru kita masuk ke halaman utamanya. Di halaman utama ini terrecord semuanya aplikasi-aplikasi yang pernah kalian masukkan ke imigrasi Australia. Di sini kalian bisa lihat yang paling terakhir finalize, artinya sudah difinalisasi, sudah ada keputusannya. Working Holiday Visa 462. Last updated 27 Juni, date submitted 27 Juni juga. Jadi gua submit tanggal 27 Juni dan langsung diterima di hari yang sama. Berapa detik doang langsung masuk tuh emailnya. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi gua sebelumnya. Nah kalau kalian scroll ke bawah, kalian lihat di bawah ini ada yang incomplete. Kalau kalian buka ini semua itu tanggalnya sama, 12 April 2023, berarti 2 tahun lalu. Kenapa bisa incomplete seperti ini? Karena dulu pas gue masukin buat aplikasi, gue nggak tahu begitu kalian masukin new application, jawab pertanyaan-pertanyaan, itu bisa ke save dan kalian bisa balik lagi ke yang udah di save itu. Jadi yang gue lakukan dulu adalah gue klik new application terus gitu. Begitu gue apply terus kayak ini kayaknya kurang nih dokumen yang ini gitu. Nanti gue aplikasi
next deh pas dokumen ini udah ada gitu. Nah gue klik new application lagi, yaitu bukannya gue ke yang gue save tapi gue new application, jadi kerekam semua tuh dan semuanya tulisan incomplete. Karena ini cukup mengganggu, gue delete aja ya. Ini bisa di delete kok, yang incomplete ini. Ini begitu gue lihat-lihat tanggalnya, gue pada akhirnya waktu itu submitnya tanggal 14 April. Kayaknya waktu itu salah satu alasannya karena tes kesehatan deh. Karena belum tes kesehatan ya gue tunggu tes kesehatan dulu baru gue apply lagi. But anyway, yang incomplete tadi itu tidak masalah sama sekali. Dan informasi buat kalian ya bisa diisi dulu, terus di save, nanti yang perlu dilengkapi nanti juga bisa gitu. Tapi jangan di submit dulu ya, ini diisi doang terus di save aja, progresnya di save gitu. Ini juga berlaku buat visa tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada yang soal health. Jadi selain yang working holiday maker ini, itu ada health. Nah health ini adalah, jadi begitu kalian mau tes kesehatan untuk perpanjang visa, baik di Indonesia maupun di Australia, itu harus ada namanya Hub ID. Hub ID itu apa ya? Nomor referensi yang akan digunakan oleh rumah sakit untuk diberikan ke imigrasi di Australia gitu. Katakanlah misalnya nomor referensi kalian 123 gitu. Jadi nanti kalian tes kesehatan ya kalian kasih tuh nomor itu 123, dimasukin nomor itu, nanti akan ada datanya kalian semua, terus hasil dari tes kesehatan itu ya dimasukin nanti sama rumah sakit untuk dikirim ke imigrasi melalui nomor yang tadi. Nah, jadi gini, suka ada pertanyaan, ini kita submit visa dulu atau tes kesehatan dulu? Nah sebenarnya yang nggak terburu-buru sih ya submit visa aja dulu gitu. Nanti dia akan minta kalian untuk tes kesehatan. Nanti begitu tes kesehatan itu keluar, di saat itu juga akan diupdate ke akun imigrasi kalian. Dan ya udah gitu, you don't have to do anything gitu, just wait. Karena begitu kalian submit nanti kalian akan dapat Hub ID-nya. Atau in case gue tuh cukup buru-buru. Cukup buru-buru itu artinya yang buat kasus yang kemarin gue udah cerita, gue tuh mau ke Indo gitu. Dan gue harus perpanjang visa. Karena kalau gue tidak perpanjang visa, gue bisa pulang ke Indo tapi gak bisa baliknya lagi nanti gitu. Dan gue udah plan semuanya dan gue lupa satu hal. Satu hal itu adalah tes kesehatan. Dan gue sudah tidak bisa pakai tes kesehatan yang sebelumnya. FYI, untuk tes kesehatan itu jangka waktu berlakunya itu 1 tahun. Nah tes kesehatan gue pas di Indonesia itu sebenarnya masih dipakai kalau kurang dari 1 tahun. Tapi gue tes itu sekitar bulan Mei 2023, sedangkan gue mau apply itu bulan Juni 2024. Jadi udah lebih dari 1 tahun kan, makanya gue harus tes kesehatan lagi. Waktu itu gue mikirnya, gue tes kesehatan aja dulu, biar nanti gue pas submit itu udah lengkap semuanya, jadi gue langsung tahu gitu, gue langsung keterima apa harus nunggu dulu. Sedangkan kalau misalnya gue submit dulu, baru tes kesehatan, ya itu artinya setelah gue submit, itu gue kan udah pasti menunggu gitu, gak mungkin langsung di-approve. Karena gue belum tes kesehatan kan. Nah gue gak suka tuh nunggunya itu gitu. Gue maunya langsung tahu gitu. Gue emang harus nunggu atau gue langsung keterima. Karena kalau berkas gue lengkap, gue ada potensi bisa langsung keterima. Sedangkan kalau berkas gue gak lengkap, gue belum tes kesehatan, berarti udah pasti gue harus nunggu. Nah ketika kalian mau tes kesehatan dulu kan kalian harus dapat Hub ID-nya. Kalau kalian langsung submit visa, itu nanti akan keluar Hub ID-nya. Dia akan bilang di situ kalian harus tes kesehatan, ini Hub ID-nya. Tapi kalau kalian belum submit visa, belum dapat Hub ID, harus apply My Health Declaration. Ada step-stepnya, cari aja apply My Health Declaration. Nanti kalian akan dapat Hub ID. Hub ID itulah yang akan kalian gunakan untuk tes kesehatan. Nanti di aplikasi visanya kalian akan masukin di situ Hub ID-nya dari My Health Declaration ini yang menyatakan bahwa kalian sudah tes kesehatan dan ya nanti akan dicek. Itu sedikit soal My Health Declaration atau soal tes kesehatan. Biar bukan sedikit sih, tadi lumayan banyak. Nah sekarang kita masuk ke Working Holiday visanya. Di sini kalian bisa klik View Details. Kemudian kalian bisa klik di sini Receipt. Receipt-nya kalian bisa lihat, jadi ada bond lah, ada bill-nya gitu, bisa ketahuan yang dibayar tuh berapa gitu di visa. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, visa tahun ketiga gue bayar $650 atau hampir 7 juta kalau dirupiahin. Mahal ya. Harganya naik nih dari yang sebelum-sebelumnya 500-an, sekarang udah 600-an. Mungkin semakin lama lagi, dapat nih. Itu apa?
Ya harganya jadi selalu naik ya. Sebelumnya tuh 500-an, sekarang 600-an. Nggak tahu nih 2-3 tahun lagi jadi 700, 800, nggak tahu. Anyway, kita kembali ke aplikasinya ya. Tadi soal fee-nya, biayanya, sekarang ke aplikasi yang gue submit. Nah ini kalau diklik, nah ini kalian bisa lihat nih. Official Sensitive Personal Privacy. Jadi akan ada banyak informasi-informasi pribadi yang akan gue sensor gitu. Tapi tidak akan mengurangi esensi videonya gitu. Kalian tetap akan bisa lihat pertanyaannya apa aja dan apa yang gue jawab. Ini adalah rangkuman ya, dokumen rangkuman aplikasi visa gue. Nanti kalian pada saat mengisi visa itu ya pertanyaannya persis sama yang kayak gini gitu. Cuma bedanya ini udah gue jawab. Kalau nanti kalian mau apply visa, ya pertanyaannya belum dijawab. Tapi untuk working holiday visa sih kurang lebih ya pertanyaannya seperti ini. Nah, kita bahas sekarang satu-satu. Oke, di halaman pertama. Current location saat ini, detail lokasi applicant tuh gue ya, orang yang mau apply gitu. Detail lokasi gue saat ini di Australia, karena gue apply-nya di Australia, gue isinya Australia. Pertanyaan selanjutnya, apakah akan bawa anak atau apakah akan ditemani oleh anak waktu stay di Australia? Gue jawabnya no, karena ya saya tidak punya anak. Yang soal anak ini ya gue bahas dulu. Kalau kalian isi yes, itu bukan berarti nanti anak kalian akan dikabulkan visa juga ya, atau dapat dependent visa ya. Dependent visa itu visa yang bisa kalian kasih ke pasangan kalian atau keluarga kalian untuk menemani kalian selama di Australia gitu. Kalau kalian student itu setahu gue ada dependent visa gitu. Misalnya gue sudah berkeluarga, gue punya istri, nah istri gue tuh bisa gue bawa ke Australia juga pakai visa dependent. Kalau yang working holiday visa, walaupun kalian isi yes, itu kalian nggak akan dapet dependent visa gitu. Ya mungkin nanti kalau kalian isi yes akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan lain gitu, detail-detail yang mau ditanya. Eventually kalian akan dikasih tahu juga working holiday visa itu tidak mendapatkan dependent visa, jadi kalian harus datang sendiri. Ya kalau mau bawa orang lain ya harus pakai visa yang lain, misalnya visa turis atau visa student, apapun itulah. Pokoknya intinya soal visa ya itu urusan mereka. Nah terus, apakah gue sudah pernah dikabulkan atau masuk ke Australia pakai working holiday visa subclass 417? Jawaban gue no. Kenapa? Karena working holiday visa negara Indonesia itu 462 bukan 417. Bedanya apa? Jadi ada beberapa negara yang kelas visanya itu nomornya 417 dan Indonesia tidak termasuk. Itu biasanya negara-negara maju kayak Jepang, Korea, UK itu juga punya tuh 417. Sedangkan kita negara Indonesia itu masuknya ke 462 bersama dengan Ekuador. Ekuador teman gue tuh itu 462 juga. Nah bedanya apa? Bedanya 417 ini apa ya? Semuanya lebih mudah aja gitu. Mereka nggak perlu tes IELTS, nggak perlu nunggu kuota. Kayak mau apply visa turis aja gitu. Contoh paling recentnya, yang paling barunya itu teman gue dari Itali. Udah pernah masuk video ini juga, Marco. Jadi Marco tuh mau memperpanjang visanya ke working holiday visa. Karena ada gap sebelum dapat kerjaan yang selanjutnya, yang mana akan disponsor visanya, tapi ada gap nih. Nah gap ini mau dia isi pakai working holiday visa, kira-kira gitulah. Nah, jadi dia harus keluar Australia dulu, dia ke Bali untuk apply working holiday visanya. Karena apparently kalau kalian mau apply working holiday visa, itu harus dari luar Australia. Itu untuk yang pertama ya. Kalau untuk yang kedua, ketiga nggak harus dari luar Australia. Itu gue harus clear dulu. Jangan sampai nanti kalian mau apply kedua, ketiga, kalian harus keluar dulu gitu. Udah keluar duit, nanti gue yang salah. Yang buat yang pertama kali aja gitu, harus dari luar Australia. Ya dan dia keluar dulu, terus ya udah dia apply dan langsung granted. Enak banget ya. Jadi gue jawabnya di sini no, karena bukan subclass 417, melainkan subclass 462. Oke lanjut, tipe aplikasi. Gue isi aplikasi apa? Working holiday visa yang ketiga gitu. Third working and holiday visa, tahun ketiga. Subclass 462, nah kalian bisa lihat nih 462. Apakah gue sudah pernah dikabulkan atau masuk ke dalam Australia pakai visa WHP tahun pertama? Jawabannya ya. Yang kedua, sama pertanyaannya, cuma bedanya tahun kedua aja. Jawabannya iya juga. Yang ketiga, sama pertanyaannya, cuma bedanya tahun ketiga aja. Jawabannya tidak, karena ya gue belum punya visa tahun ketiga. Ya ini gue mau apply gitu tahun ketiga. Jadi jawabannya no yang ketiga. Di akhir halaman pertama ada tulisannya applicant. Applicant tuh bahasa Indonesianya apa ya? Pengaju. Mantap.
Yang mengajukan, pemohon. Oh iya bener, pemohon, applicant. Itu pemohon. Nah, dalam hal ini gua menyatakan bahwa mereka sudah menjalankan 6 bulan kerja spesifik 462. Nah, inilah yang disebut dengan kerja regional. Jadi kita harus untuk memperpanjang visa dari tahun pertama ke tahun kedua kita harus kerja 88 hari atau 3 bulan di regional. Regional itu maksudnya kerjaannya itu di area-area tertentu dan profesinya juga profesi tertentu. Nah, itu kalian bisa cek tuh. Kalau kita mau bahas di sini panjang banget. Nah, kalau kalian sudah menjalankan 6 bulan, karena 6 bulan kan ini gue tahun ketiga. Kalau yang tadi tahun pertama ke tahun kedua itu 3 bulan aja. Nah, ini gue mau bahas ini 2 poin yang menarik setelahnya. All of that work was carried out while the applicant held the second working holiday visa or another eligible visa. Oke, jadi polemik gitu, jadi polemik. Ada yang bilang bahwa untuk apply visa ke tahun ketiga itu harus kerja 6 bulan di visa tahun keduanya. Gua sebagai orang yang sudah granted, gue mau kasih tahu bahwa gua tidak kerja 6 bulan di tahun kedua. Gue di tahun kedua itu cuma kerja 3 bulan. Dan gue pakai payslip. Kita kan harus ngasih bukti ya bahwa kita sudah bekerja regional ini, sudah bekerja yang spesifik ini yang ditentukan. Nah, biasanya buktinya itu menggunakan payslip atau slip gaji. Nah, gue cuma kerja 3 bulan doang di tahun kedua. Nah, gue pakai slip gaji di tahun pertama yang sudah pernah gue pakai. Apakah itu sah atau tidak? Buktinya gue sudah granted, berarti harusnya sah, ya kan? Dan secara regulasi, nah dilihat di sini. Semua pekerjaan yang 6 bulan itu dilakukan pada saat tahun kedua. Harus dilakukan pada saat tahun kedua. Yang menariknya di sini ada tulisan atau visa eligible lainnya or another eligible visa. Eligible visa ini itu ya eligible visa yang buat kerja gitu. Nggak bisa kalian pakai visa turis gitu terus mau masukin, nggak bisa. Harus visa yang eligible. Nah, kalau merujuk pada pengertian visa yang eligible untuk kerja itu ya berarti visa tahun pertama juga eligible. Itu paling nggak interpretasi gue ya sebagai orang hukum, lulusan hukum, itu interpretasi gue. Karena kalau misalnya hanya boleh tahun kedua doang, nggak perlu ini or another eligible visa, nggak perlu. Ya udah berhenti di all of the work was carried out while the applicant held the second work holiday visa. Titik. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan soal visa ya. Tapi gue sih tetap menyarankan ya udah kerja 6 bulan aja di tahun kedua gitu. Rasanya itu lebih strong untuk dipertimbangkan gitu. Balik lagi ya, gue gak mau kalian coba cara ini terus ternyata tidak successful gitu. Oke, pertanyaan ketiga ini tidak terlalu penting ya sebenarnya. All of that work was carried out on or after 1 July 2019. Gue gak tahu kenapa ada pertanyaan ini, tapi ya ini sebenarnya gak penting jawab yes karena ya gue datang aja 2023 gitu. Gak mungkin gue kerjanya sebelum 2019. Next. Nah, ini detail soal aplikasi sebelumnya. Gue pakai visa grant number dan ada detailnya. Itu nomornya kalian bisa cek di email. Di email kalian kan ada kan yang kalian dikabulkan visa itu. Ada visa grant numbernya di situ, gue pakai itu. Atau alternatif lain kalian ya login ke IMI gitu. Terus cari dokumen yang menyatakan visa kalian granted. Nah, itu juga ada visa grant numbernya. Nah, ini ada informasi penting nih yang dikasih tahu. Ini karena nggak ada pertanyaan, jujur aja gue baru baca ini sih karena ya udah gue fokusnya isi pertanyaannya aja gitu. Gue nggak terlalu baca-baca yang lain. Tapi ini gue baru baca nih, menarik. Kalau kalian masukin dengan spellingnya salah itu atau pengejaannya salah itu bisa kalian ditolak untuk board the aircraft, untuk naik ke pesawat di Australia atau ke Australia. Atau waktu kalian mau cross the border, kalian mau masuk ke Australia melalui imigrasinya secara fisik gitu ya, delay gitu. Jadi diperiksa dulu dan sebagainya. Walaupun visanya sudah granted. Ya intinya jangan sampai salah nama spellingnya gitu. Nanti antara kalian kesulitan nanti untuk berangkat ke Australianya atau pas Australia ya dicek dulu gitu karena ada spelling gitu ya. Sebenarnya ini umum sih, common lah. Next. Oke, ini detailnya gue nggak bisa share tentu saja. Oh, mungkin yang agak buat gue kebingungan ya. Yang terakhir nih, place of issue atau issuing authority ini berkaitan dengan paspor. Gue bingung mau ngisi pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Gue bikinnya di Jakarta Utara. Gue bingung mau North Jakarta apa Jakarta Utara, tapi gue isi yang sesuai aja di paspornya gitu. Tulisannya Jakarta Utara ya gue isi Jakarta Utara.
Kalimat terakhir, sangat direkomendasikan bahwa paspornya itu masih valid paling tidak selama 6 bulan gitu. Jadi selama 6 bulan ke depan paspornya masih valid. Kalau sebulan gimana ya boleh, cuma balik lagi. Ini kan strongly recommended. Jadi ini berkaitan dengan kemungkinan visa kalian diterima atau enggak gitu. Akan lebih mudah, akan lebih kuat gitu. National Identity Card. Nah ini gua interpretasi ini sebagai KTP ya. Gue jawab yes, gue punya, dan baru gue isi KTP gue gitu. Gue isi ya nama, nomor, dan tanggal dikeluarkan KTP gue. Tanggal expire-nya kosong karena ya KTP kita kan berlaku selamanya ya gitu. Dan ini dibilang kalau nggak ada date of expiry-nya dikosongin aja. And that's what I did. Terus yang selanjutnya ini kalau untuk yang detail-detail yang tidak terlalu penting gue skip aja, kayak misalnya relationship status gitu, never married gue tulisannya ya, apa yang mau dijelaskan dari situ gitu. Nggak terlalu penting kan. Tempat tanggal lahir itu kan nggak terlalu penting, gue skip aja. Ini yang penting-penting aja ya. Oke. Aduh ini menarik juga nih, jangan sampai kalian terlalu overthink sampai mikirnya terlalu detail gitu. Gue kasih contoh kasusnya aja. Apakah pemohon gua itu pernah dikenal dengan nama lain selain nama gua, nama Octaviano Suwuh gitu. Ya mungkin jawabannya pernah, Nyong misalnya, Nyong Piano, tapi ini konteksnya di sini adalah lu tuh secara legal nama lu pernah pakai nama lain apa enggak gitu. Kecuali di KTP gua sebelumnya Nyong Piano gitu. Nah itu baru gua isi yes di sini. Walaupun kalian punya nama panggilan di sekolah, misalnya dipanggil apa, Alo, misalnya kalau orang Manado. Atau misalnya apa kayak kalian dipanggil, ya kalian tetap isinya no, karena itu bukan nama secara legal gitu. Ini yang ditanya tuh secara legal, kalian pernah nggak punya nama lain di identitas kalian. Nah untuk kasus gue spesifik sebenarnya agak menarik, karena nama gue tadinya di akta kelahiran cuma satu. Cuma Octaviano aja. Lalu gue urus di pengadilan untuk tambah nama Fam gitu, yang mana Suwuh. Alasannya karena ini gue belum punya paspor ya pada saat ini, dan gue nggak mau ini jadi ribet ke depannya gitu. Gue mau buat paspor, begitu dicocokin akte gue sama dokumen-dokumen gue yang lain tuh pakai semua tuh, pakai Suwuh, ijazah gue dan lain-lain, tapi pakai last name, tapi aktenya nggak pakai last name. Gue nggak mau nanti jadi masalah ke depan. Akhirnya akte kelahirannya gue tambah namanya, jadi bukan dirubah, gue nggak punya nama lain, gue cuma sesuaikan aja dengan emang dokumen-dokumen gue yang ada sebelumnya. Asumsi gue itu bukan any other names, itu ya memang nama gue seperti itu, di dokumen-dokumen lain seperti itu. Gue cuma nambahin aja akta kelahiran gue, nambahin nama untuk menyesuaikan dengan dokumen. Dan ya udah, jadi gue jawab no. Itu sekedar cerita aja. Kalau kalian nanya gimana cara nambahinnya, gue nambahinnya di pengadilan waktu itu, dan ya gue ikuti prosesnya gitu sampai akhirnya birth of certificate gue, akta kelahiran gue diganti dengan yang baru. Next, oke, punya paspor lain apa enggak? Jelas tidak. Apa gue punya identitas dokumen yang lain? Gue jawab iya di sini. Gue isi birth certificate gue, akta kelahiran gue. Kemudian masuk ke halaman keempat, gue isi juga di sini SIM Indonesia, gue isi juga SIM Australia gitu. Jadi gue provide lah selengkap mungkin identitas gue dalam bentuk dokumen. Ini kita masuk ke health examination. Apakah gue sudah diperiksa kesehatannya untuk visa Australia selama setahun ke belakang, 12 bulan gitu ya. By the way, ini bukan sekedar tes kesehatan med check gitu kalian ke rumah sakit ya, ini khusus visa Australia. Jadi harus khusus visa Australia. Jawabannya adalah iya. Inilah yang gue lakukan nih. Kalian bisa lihat detailnya di sini. Nah, itu disuruh give details ya, gue give detailsnya seperti ini aja. Visa medical assessment, gue kasih tanggalnya, gue kasih jamnya, gue kasih tempatnya di mana. Ini nggak bisa sembarangan rumah sakit ya gitu. Harus rumah sakit yang ditentukan oleh pemerintah Australia. Lagi-lagi silakan cari informasinya soal itu. Australia sendiri sih, khususnya di Melbourne ya, itu cuma BUPA namanya. BUPA tuh kayak nama lembaga lah gitu. Baru gue kasih hub ID-nya. Nah inilah kenapa yang tadi gue cerita, kalian butuh My Health Declaration untuk dapetin hub ID sebelum tes kesehatan. Gitu, nanti kalian masukin itu di sini. Gue ingetin lagi, tapi kalau kalian mau medical assessment-nya setelah, ya ini nggak usah diisi. Nanti akan muncul hub ID-nya setelahnya. Itulah yang kalian kasih rumah sakit, udah kalian nggak perlu isi apa-apa lagi, cuma nunggu doang.
Ini karena gue tes kesehatan sebelum gue submit visa. Next, critical data information. Nah ini informasi soal gue. Ini mau dikonfirmasi aja bener apa enggak gitu. Ini jelas saya blur semuanya. Next, department office. Kalau misalnya gue harus interview, kira-kira office paling close di mana gitu, yang gue bisa datengin. Gue isi Melbourne. Ya sebenarnya ini gue nggak tahu ya, ini kayaknya nggak ada deh case WHV di Australia di interview, itu nggak ada nih. Ini mungkin kalau visa-visa yang lain, cuma just in case gitu. Oke, next, residential address. Nah, residential address ini nanti ada tulisannya pas kalian ngisi pertanyaan ini. Jadi setiap kalian isi pertanyaan, kalau kalian bingung itu ada tanda tanya kecil nanti. Nah, itu kalian klik. Nah, nanti kalau nggak salah ini tulisannya residential address kalian yang bukan di Australia gitu, yang dari Indo. Makanya gue isi detail dari Indo. Phone number dan sebagainya, postal address ya sama. Postal itu buat dia ngirimin surat gitu harusnya. Ini selanjutnya. Authorized recipient. Does the applicant authorize another person bla 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 bla. Jadi apakah lo menyerahkan kuasa ke orang lain? Ini mungkin berhubungan dengan agent gitu-gitu. Ya intinya gue jawab tidak karena semuanya sendiri. Dan buat komunikasinya gue pilih ke email gue. Oke, nah ini kita masuk ke specific work undertaken, kerjaan yang gue jalankan. Ini gue harus kasih detailnya. Dan gue kasih beberapa kerjaan di sini, mulai dari kerjaan yang logistik nggak bisa ya. Itu tidak bisa karena secara area dan jenis pekerjaannya itu tidak masuk atau tidak eligible buat perpanjang visa. Jadi gue mulai di sini dari Merasapi. Nah, yang kalian lihat tuh videonya di Stratmerton waktu itu dengan Bro Pablo. Aduh, kangen banget gue sama Pablo. Ya itu gue masukin di sini, ada detail-detailnya juga. Gini, ini gue mau sharing ke kalian juga. Ya soal detailnya ya. Jadi employment type-nya direct employment. Itu kalau pakai agency ada pilihan nanti agency di situ. Tipe industrinya agriculture, forestry and fishing. Subnya plant and animal cultivation karena itu berhubungan dengan sapi. Nah, buat description of duties-nya ini gue ingat gue klik tanda tanya di situ, nanti ada contohnya. Itu pertama kalian harus masukin titelnya dulu gitu. Jadi kalian di situ sebagai apa? Gue isi sini diary farmer, baru duties-nya. Buat duties-nya ya cari aja di ChatGPT kalau kalian bingung mau ngisi apa atau mau deskripsiin gimana, bingung gitu ya. Cari aja gitu. Kalau gue sih ya gue ini isi sendiri, gue milking cows, feeding cows dan sebagainya gue isi sendiri. Terus dari kapan sampai kapan, total jamnya berapa, total harinya berapa. Nah buat total jamnya ini kalian benar harus kalian liatin tuh di payslip kalian satu-satu, terus dihitung totalnya berapa jam. Total harinya itu ya kalau gue sih tinggal gue ketik di Google aja atau ChatGPT. Nah dari 6 Maret ke 24 April itu berapa lama, keluar tuh berapa hari gue masukin itu. Nah ini penting juga, was the applicant employed under piece rate agreement. Jadi biasanya di pekerjaan regional ini itu ada yang digaji berdasarkan piece rate. Itu misalnya metik buah gitu. Jadi kalian digajinya tuh per kilo misalnya $5 misalnya ya, gue nggak tahu ya. Misalnya gitu. Apa? Per pohon. Ya per pohon bisa juga gitu. Jadi pokoknya bukan per jam lah gitu. Nah itu kalian harus isi yes dan nanti isi detailnya. Tapi karena di case gue tidak, gue isi no. Dan gue isi hourly rate-nya, gaji per jamnya gue. Employer details. Nah untuk employer details ini gue kasih tahu ya cara gampangnya. Di payslip kalian itu ada ABN, Australian Business Number. Itu kalian ketik aja, kalian taruh di Google gitu. Gini, ketik ABN lookup. Nah terus ya udah tinggal di ABN lookup itu kalian masukin nomor ABN-nya, nanti keluar semua tuh. Legal registered-nya name-nya apa, trading name-nya apa, dan seterusnya. Jadi kalian bisa isi berdasarkan itu aja. Next, employer details ya ini kalian bisa isi sendiri gitu, details bos kalian. Dan sebenarnya nggak harus bos, yang terakhir kali nanti akan gue bahas. Itu gue ngisinya ya supervisor gue aja gitu. Manager gue. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu ya titelnya dia apa, jadi gue cari di Google namanya. Tapi rasanya ini tidak terlalu penting lah selama nomor yang kalian provide atau orang yang kalian provide itu bener ya gitu. Nggak terlalu penting, maksud gue tuh bukan berarti kalian bisa bohong ya gitu. Tapi tidak perlu sedetail itu rasanya,
Karena yang kedua, kerjaan gue yang kedua nanti ada di sini. Gue tuh nggak tahu nama belakangnya dia apa. Gitu. Jadi gue isi first name-nya 2 kali. Namanya Emma. Jadi Emma. Gitu. Next, ya ini detail semuanya soal kerjaan kalian. Kita langsung ke living arrangement. Ini ada living arrangement. Ya gue isi a house provided by the employer. Waktu itu ya dikasih rumah untuk ditinggalkan. Untuk gue tempati maksudnya. Method of travel, cara gue ke tempat kerja, driving. Waktunya untuk ke tempat kerja estimasinya 3 menit. Nah kemudian yang selanjutnya ini pekerjaan kedua gue ya kurang lebih sama, tidak ada penjelasan yang baru. Gue lanjut ke kerjaan ketiga juga. Nah ini ada yang menarik nih di sini nih. Jadi gue pernah waktu itu dapat payslip dari salah satu perusahaan grain. Itu payslipnya itu gue dapat gaji untuk sekedar menghadiri interview. Online lagi bukan offline gitu. Yaitu gue interviewnya digaji, aneh banget ya. Di interview dapat duit. Dan dapatnya ya lumayan 32. Karena ini diterima nggak diterima ya tetap dapat gitu. Kayaknya ya. Apa kalau diterima doang ya baru dapat ya. Kayaknya kalau diterima doang deh, karena kan habis itu provide details kan, bank details dan sebagainya. Cuma akhirnya nggak gue ambil kerjaan nih. But anyway, karena ada payslipnya, jadi gue masukin aja ke sini gitu. Gue masukin yang soal grain ini gitu. Ya baru yang setelahnya gue isi ya kerjaan gue yang sekarang. Gitu. Dan lagi-lagi tidak ada informasi tambahan selain yang tadi gue bilang ya. Yang karena gue gak tahu yang bersangkutan ini. Gue cuma tahu namanya, gue gak tahu posisinya apa ya. Gue cari di Google, ketemu ya udah gue tulis. Next, oke, kita masuk ke Health Declaration. Nah ini di halaman 12, Health Declaration. Ini kalian harus baca satu-satu. Kalau kalian secara health baik-baik saja, harusnya sih jawabannya no semua ya. Gue coba breakdown secara singkat. Yang pertama, pernah gak kalian tinggal lebih dari 3 bulan di negara lain? Selain negara paspor kalian, negara Indonesia, in my case, atau Australia gitu. Jadi Australia sama Indonesia gak dihitung ya. Jawabannya tidak, karena ya gue gak pernah keluar negeri selama 3 bulan berturut-turut. Pertanyaan yang kedua, apakah gue mau masuk ke dalam rumah sakit atau healthcare waktu di Australia? Gue jawab no. Nah ini gue jawab no tuh bukan berarti kalau gue sakit gue gak boleh masuk ke rumah sakit ya. Enggak. Ini intent, maksudnya apakah ini lu ke Australia untuk pengobatan gitu. Dan jawaban gue tidak. Tapi ya kalau misalnya kalian di sini terus sakit ya boleh masuk ke rumah sakit gitu. Ini intention untuk ke Australianya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah ingin kerja, studi, atau melakukan pelatihan sebagai healthcare worker gitu, nurse mungkin gitu, yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan di Australia? Jawaban gue tidak juga. Pertanyaan yang selanjutnya sama, pekerjaannya aja yang diganti. Apakah mau kerja jadi aged care? Itu aged care tuh kayak apa ya? Ya mungkin kerjaan di panti jompo gitu, atau disability care yang berhubungan dengan orang-orang disabilitas. Jawaban gue juga tidak. Pertanyaan selanjutnya sama juga, profesinya diganti child care, ya sama kayak aged care tapi ini buat anak-anak, mungkin kayak guru PAUD gitu kali ya, guru PAUD. Ya jawaban gue tidak intinya. Selanjutnya, apakah gue memiliki niat ke Australia untuk ada di situasi classroom, jadi proses belajar mengajar gitu selama lebih dari 3 bulan, misalnya sebagai siswa, sebagai guru dan lain-lain? Jawaban gue tidak. Ini di regulasi visanya tuh cukup ketat. WHV itu kita nggak boleh melakukan proses belajar mengajar studi gitu ya selama lebih dari 3 bulan apa lebih dari 4 bulan gitu ya. Nanti dicek aja buat kalian yang sudah granted, dicek aja di regulasinya tuh, gue takut salah. Anyway, next. Nah ini baru yang benar-benar berhubungan dengan kesehatannya nih. Pernah punya TBC nggak? Pernah kontak dengan orang TBC nggak? Pernah X-ray yang abnormal nggak? Jawaban gue tidak. Nah ini balik lagi ke masalah overthink ya. Nggak usah kalian pikirin, aduh si ini TBC nggak ya? Si ini TBC nggak ya? Jangan. Ini satu-satu. Iya, ini case-nya kalian benar-benar yang benar-benar close contact gitu. Misalnya contohnya nih, kalian mengunjungi adik kalian di rumah sakit yang nggak sakit TBC, tapi ada kemungkinan kan di rumah sakit itu ada pasien TBC gitu. Itu kalian mau hitung sebagai kontak apa enggak gitu? Jawabannya ya enggak gitu. Poinnya adalah jangan berbohong, tapi jangan juga mempersulit diri sendiri gitu. Jadi yang kayak gini-gini ya udah jawab aja tidak gitu. Kecuali ya contohnya misalnya kalau ada anggota keluarga yang TBC ya itu baiknya sih declare ya, karena ya itu berpengaruh ke orang lain kan gitu, dan pemerintah Australia mau prevent itu gitu, jangan sampai tumbuh disease atau spread TBC di Australia.
Itu sih kira-kira. Ya silakan kalian simpulkan sendiri. Lanjut soal medical lagi nih. Di Australia itu sebenarnya kurang lebih sama yang kayak tadi. Itu ada nggak intensi buat pengobatan gitu yang ya nanti akan keluar medical cost, biaya pengobatan, terus butuh treatment tertentu, atau ada medical follow up itu kayak apa ya, misalnya kalian dari rumah sakit Pondok Indah terus dirujuk ke sini gitu dan berkaitan dengan penyakit atau kesehatan ini nih, blood disorder, cancer dan seterusnya kalian baca sendiri di situ. Ini jawaban gue tidak gitu, balik lagi karena ya gue ke Australia untuk kerja, tidak ada untuk hal-hal yang berhubungan dengan medical. Lanjut. Oke, apakah pemohon membutuhkan special equipment, medical care, ini membutuhkan bantuan medis atau alat bantuan, teknologi bantuan dari orang lain untuk sehari-hari gitu. Jawaban gue tidak, bukan berarti gue gak butuh bantuan orang lain, lagi-lagi. Tapi ini konteksnya misalnya kayak kursi roda gitu yang kalian gak bisa jalan harus didorong misalnya. Ini yang berhubungan dengan medical yang memang kalian benar-benar butuh bantuan orang lain. Next, character declaration. Lucu juga namanya ya, character declaration. Ini apakah harus tes MBTI dulu? Ya. Tidak ya. Di sini ditulis kalau kalian jawab yes itu kalian harus kasih detail, sedetail mungkin. Nah kebetulan jawaban gue di sini no semua. Ini yang berhubungan dengan kejahatan sih. Kurang lebih. Pertanyaan pertama, oke, ini gue bahasa Indonesiain aja ya. Apakah gue sekarang adalah terdakwa? Gitu. Gue lagi nunggu legal action gitu. Gue lagi nunggu di sidang gitu. Jawaban gue tidak. Apakah gue pernah divonis kejahatan di negara manapun? Jawaban gue tidak. Apakah gue pernah terlibat domestic violence, kekerasan gitu, KDRT yang berhubungan or family yang berhubungan dengan keluarga juga. Tapi ini itu berkaitan dengan sidang sih, berkaitan ya di sini ditulis ya berkaitan dengan court dan butuh personal protection ya mungkin sampai perlindungan saksi kali nggak ngerti. Mungkin sampai masuk LPSK ini butuh personal protection dari another person. Mungkin itu ya, tapi intinya ya kekerasan yang berhubungan dengan sidang dan sebagainya. Walaupun kalian waktu kecil pernah dipukul misalnya, tidak perlu diisi yes, karena itu tidak berhubungan dengan sidang. Itu aja sebenarnya penjelasannya udah cukup sih gitu. Lagi-lagi, jangan buat ribet diri sendiri. Apakah pernah jadi DPO? Arrest warrant atau Interpol notice, daftar pencarian orang. Walaupun kalian pernah dicari polisi karena misalnya kecelakaan gitu, sabung ayam gitu. Tapi ya balik lagi ini arrest warrant surat penangkapan berarti. Wah kalau kalian ya walaupun kalian misalnya di Indonesia misalnya di Manado orang yang suka peks yang suka tawuran, polisi panggil, polisi tangkap, ini pun sebaiknya jawab tidak karena itu kan bukan surat resmi penangkapan gitu. Ya kalian cuma diciduk aja karena bandel gitu. Ya kecuali ngoni aniaya orang kong masuk penjara itu salah sendiri. It's a different case. Kalau cuma yang sekedar ya udah ditangkap, pembinaan yang pokoknya ya itu kan nggak ada surat penangkapan, penahanan dan sebagainya itu pun jawab no di sini. Next, apakah pernah dinyatakan bersalah untuk kejahatan seksual yang berkaitan dengan anak-anak? Jawabannya tidak. Nah, ini menarik nih, walaupun tidak ada vonisnya di sini ditulis itu tetap kalian harus bilang ya atau harus jawab ya kalau memang pernah gitu. Soalnya di sini ada including where no conviction was recorded. Jawaban saya no. Apakah pernah jadi napi kejahatan seksual? Jawabannya tidak. Apakah pernah dituduh melakukan kejahatan? Gini deh, gue pakai bahasa Jakarta aja ya. Jakarta aja. Lu pernah nggak berbuat kejahatan terus itu alasan kejahatannya karena lu gila gitu. Itu. Susah gue cari bahasa yang terlalu formal. Pokoknya setelahnya gue suka-suka gue aja lah. Next. Ya ini kalau di Indonesia kan biasanya sebelum sidang ya. Ini buat yang tidak tahu. Itu suka ada pertanyaan dari hakim itu. Apakah terdakwa atau tertuduh apapun itu atau saksi itu dalam keadaan sehat dan tidak dengan paksaan. Nah itu ada pertanyaan itu biasanya. Nah ini berkaitan dengan itu. Kalau misalnya pernah di sidang terus dinyatakan ya tidak fit, tidak dalam keadaan sehat dan sebagainya ya silakan jawab yes.
Oke, yang selanjutnya, apakah pernah terlibat di aktivitas-aktivitas langsung maupun tidak langsung yang beresiko terhadap keamanan Australia dan negara lain? Jawabannya tidak. Tadi gue penasaran, gue cari-cari kasusnya. Gue dulu pernah belajar. Tadi gue cari-cari di Google, ada asas personalitas atau asas nasionalitas aktif. Jadi lu walaupun ada di luar negeri, kalau lu mengancam keamanan di Indonesia, ya lu tetap bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Contoh kasusnya, dulu gue diajarin tuh itu, tadi yang gue cari-cari, Hasan Ditiro. Dia pendiri GAM. Walaupun dia di luar Indonesia, tapi ya dia karena mengancam keamanan nasional di Indonesia, ya dia tetap dijerat dengan hukum di Indonesia gitu. Jadi buronan dan sebagainya. Ya, walaupun pada akhirnya beliau dapat kewarganegaraan Indonesia lagi. Nah, tapi itu long story. Anyway, kita lanjut ke yang selanjutnya. Apakah pemohon pernah didakwa genosida, kejahatan perang, kejahatan yang berkaitan dengan umat manusia, penyiksaan, perbudakan, dan selanjutnya yang pokoknya yang serius international concern, yang membutuhkan perhatian internasional yang serius? Ya, jawabannya tidak. Tadi Tapi Tamang bilang ya cuma Hitler kayaknya yang bisa jawab ini. Oh, ada poin menarik di sini. Jadi tidak hanya charge, tidak hanya dakwa, tapi terindikasi. Jadi terindikasi aja udah. Tidak bisa. Bukan tidak bisa, udah harus jawab yes di pertanyaan ini. Oke, next. Oke, apakah pemohon pernah terasosiasi dengan orang, grup, atau organisasi yang terlibat kejahatan kriminal? Jawabannya tidak. Next. Apakah pernah terasosiasi gitu di organisasi yang berkaitan dengan kejahatan, maksudnya kekerasan? Ya, kekerasan atau bentuk kekerasan ditulis di sini. Perang, terorisme, mungkin separatisme juga, protes. Wah, ada protes nih di sini. Either overseas on Australia. Ini menarik nih. Karena kalau berdasarkan pertanyaan ini berarti mereka-mereka yang demo di Indonesia dan pada akhirnya rusuh dan terlibat itu harus bilang yes di sini. Ya, but then again itu kembali lagi ke kalian. Kalau kalian mau jujur sejujur-jujurnya silakan jawab yes terus jelaskan. Next, apakah pemohon pernah serve ini itu melayani tapi bisa juga jadi anggota atau bisa juga jadi volunteer yang berkaitan dengan militer, polisi, agen rahasia juga di sini tulis. Jawabannya yes kalau yang itu terus dijelasin. Next. Oh, masuk pemuda Pancasila di pertanyaan selanjutnya. Has any applicant ever undergone any military or paramilitary training? Masuk lagi sini atau pernah dilatih pakai senjata eksplosif. Senjata itu nggak harus yang der ya, pisau juga senjata, atau manufaktur di bidang chemical dan produk biologi. Wah, menarik banget nih. Berarti kalian yang pernah ikut pelatihan semi militer, nah, silakan jawab yes di sini kalau mau jawab sejujur-jujurnya ya. Oh iya bener, iya. Iya bener, SMA Taruna atau iya SMA Taruna di Magelang, atau ada polisi Krida Nusantara. Ah, itu kalau Taruna kan dari militer tentara kan, ini polisi Krida. Nah, itu juga harus jawab yes di situ tuh karena pelatihannya pelatihan militer, ada pasti di situ. Tuh, tapi tinggal dijelaskan aja. Next. Apakah pemohon pernah terlibat menyeludupkan orang atau perdagangan orang? Jawabannya tidak. Halo apa? Buat orang-orang yang pernah ke Kamboja. Next, apakah pemohon pernah di-remove, di-remove tuh di apa ya? Ya pokoknya dideportasi atau dikeluarkan dari negara manapun, termasuk Australia. Ini maksudnya dikeluarkan bukan misalnya ngana mama suruh keluar ngana pergi ke luar negeri ya, tapi benar-benar order dari pemerintahnya gitu. Bang, kalian harus keluar karena ya melakukan kejahatan misalnya atau apa. Atau overstay misalnya, itu harus. Selanjutnya nih pertanyaan, apakah pernah overstay visa? Saya jawab no juga. Tapi kalau pernah silakan ditulis di sini. Apakah punya utang yang luar biasa, utang yang besar? Tidak digambarkan di sini sih jumlahnya, tapi ditulis di sini outstanding debts ya. Jadi kalau hutang, misalnya gue utang di kantin perusahaan gue ini $10 gitu, mungkin itu nggak dihitung ya. Ya, ini apakah kalian punya utang yang luar biasa ke pemerintah Australia atau public authority atau institusi publik di Australia? Itu kira-kira. Ya, saya jawab no. Next. Working Holiday Declaration. Ini ideally kalian jawab yes semua ya, ideally. Pertanyaan-pertanyaannya,
Ini ditekankan nih, giving false or misleading information is a serious offense. Jadi kalau kalian kasih pernyataan yang salah atau keliru, itu adalah kejahatan yang serius. Di sini ditulis, pemohon mendeklarasi bahwa yang pertama, mengerti bahwa mereka harus patuh terhadap kondisi visa. Yang kedua, mengerti bahwa tidak diizinkan untuk bekerja di Australia di satu tempat atau untuk satu employer selama lebih dari 6 bulan tanpa izin. Mengerti bahwa ini yang tadi saya bahas soal studi, ternyata 4 bulan di sini. Mengerti bahwa tidak diizinkan untuk studi atau latihan selama 4 bulan. Latihan mungkin chef misalnya gitu yang sampai lebih dari 4 bulan tuh tidak boleh. Kemudian punya dana yang cukup untuk initial period itu untuk waktu awal-awal pada saat tinggal di Australia, dan untuk biaya keluar di Australia nantinya. Mengerti bahwa, nah ini menarik nih, yang kelima nih. Mengerti bahwa pekerjaan yang dilakukan di Australia dimaksudkan untuk liburan mereka di Australia. Dan tujuan bekerja, dananya itu untuk membiayai liburan tersebut. Jadi sebenarnya working holiday visa ini ya memang kalian harus work and holiday gitu. Bukan work and saving, enggak. Tapi work and holiday. But then again, ini bukan peraturan strict gitu ya. Artinya tidak pernah ada masalah sih ya. Kalian kalau mau datang ke sini ngumpulin duit, boleh-boleh aja. Lebih ke ya agar kalian mengerti aja kondisi visanya itu seperti ini. Work and holiday ya artinya kalian harus kerja dan liburan di Australia. Kira-kira seperti itu. Next, ini sudah ditanya sebenarnya sebelumnya yang tadi yang soal pekerjaan 6 bulan itu. Regional job 6 bulan. Dan setelah 1 Juli itu tadi sudah di pertanyaan sebelumnya, tapi ini ditanya lagi. Jawabannya yes, tadi sudah dibahas. Yang terakhir tidak terlalu penting sebenarnya. Hanya ditekankan saja bahwa pekerjaannya itu pekerjaan ya kira-kira relevan dan legal lah. Kira-kira seperti itu. Kecuali pekerjaan volunteer yang berkaitan dengan bencana alam ini kira-kira. Banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Jadi kalau kalian kerja sebagai relawan yang berhubungan dengan natural disaster, itu kan sebenarnya tidak relevan dan tidak legal secara gaji ya gitu, tapi ya tetap diperbolehkan gitu. Itulah kira-kira jawaban saya di sini yes semua, dan memang baiknya jawabnya yes semua. Oke, lagi-lagi soal declaration, soal informasi. Ini cepet aja ya kayaknya ya. Yang pertama soal informasi, mengerti dan sudah baca. Kemudian selanjutnya informasinya komplit dan benar. Kemudian selanjutnya kalau ada dokumen-dokumen yang bermasalah ya bisa jadi bermasalah juga ke visanya atau bisa tidak granted dan refuse di ban gitu. Mengerti bahwa ya balik lagi soal dokumen, kalau ada yang palsu, ada dokumen yang dianggap menipu, yaitu visanya bisa di-cancel. Ini nih. Kemudian mengerti bahwa ketika visanya dikabulkan, yang bisa masuk ke Australia itu hanya orang yang memegang visanya. Jadi any person not included, orang-orang yang tidak termasuk dalam aplikasi visa ini itu tidak bisa punya hak otomatis untuk datang ke Australia. Kayak tadi misalnya kalian punya anak, dapat visa WHV, ya bukan berarti anak kalian boleh ikut. Itu visa yang lain, ini visanya buat kalian. Kalau ada pergantian soal detail alamat itu harus di-provide ke pemerintah Australia. Ya, informasi personalnya akan diambil dan digunakan ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini maksudnya yang berkaitan dengan visa ya harusnya ya. Berikan persetujuan untuk fingerprints atau facial image-nya kalau dibutuhkan gitu. Jadi kalau dibutuhkan mereka bisa minta fingerprints dan facial image kita. Oke, ini soal facial image. Lagi-lagi jawab yes aja. Oke, jadi kalau ada masalah hukum ini Australia bisa pakai detail kita. Kira-kira seperti itu. Ya, sama yang kedua juga itu detail soal biometric, criminal record, dan lain-lain. Ideally visa itu kalian cuma boleh pegang satu. Gitu. Kalian nggak boleh sambil working holiday visa sambil student visa juga. Jadi ini kira-kira kalian mengerti bahwa ya ketika visa ini aktif, ya kalian nggak pegang visa lainnya. Bisa nggak kalian tiba-tiba ganti ke visa student? Ya bisa aja. Kalau kalian apply visa student biasanya atau normalnya langsung ke cancel yang working holiday visanya gitu. Jadi ini tidak terlalu dipikirkan. Jawab yes saja karena ya kita biasanya kalau apply visa yaitu one at a time. Next, Australian values.
Oke, ini kalian harus baca nih, Life in Australia Booklet, Australian Value Statement. Ini menarik banget nih. Kayaknya gue sempat buka deh di tahun pertama. Ini Life in Australia sama Australian Value Statement ini dua-duanya sama aja nih linknya. Ini gue share aja ke kalian isinya apa. Ini sebenarnya menarik buat dibaca, tapi kayaknya videonya udah kepanjangan ya. Ya ini gue inget nih, gue baca pas pertama kali gue apply visa. Tapi yang kedua ketiga udah gak gue baca lagi, gue langsung yes aja, jadi makanya gue lupa. Silakan kalau mau baca-baca. Nah ini yang ke halaman selanjutnya. Nanggung banget, udah mau selesai kameranya mati. Jadi lanjut di HP aja. Dikit lagi. Di halaman selanjutnya yang 17-18 ini detail aja sih, detailnya soal bank statement. Jadi nanti di halaman yang terakhir itu kalian diminta untuk kasih evidence gitu ya. Tinggal dilihat aja dokumen-dokumennya, kalau bisa sih dikumpulin dalam satu file ya biar nggak ribet gitu. Kayak ini contohnya ada dokumen bank statement, ada foto, ada paspor, fotonya. Nah fotonya itu nanti ditulis lu nggak boleh kasih foto kurang dari 6 bulan. Tapi karena gua nggak foto 6 bulan terakhir ini, foto yang visa ya, foto yang cuma segini doang. Jadi gua kasih foto yang lama dan ya diterima aja. Payslip ini gua rapihin, gua namain dari 1 sampai 28. Namain jadi pas upload lebih enak ya. Payslipnya tuh kalian upload nih beda-beda ya, maksudnya misalnya 3 tempat kerja gitu ya, gue upload misalnya dari 1 sampai 5 tempat kerja yang pertama, 6 sampai 10 tempat kerja yang kedua, itu uploadnya misah gitu. Itu aja sih. Apa lagi di sini, nah gaji inilah yang jadi evidence, yang jadi bukti bahwa kalian sudah menjalankan regional job. Dan kemudian ini kalian bisa lihat di sini email gua masuk langsung pada saat gue apply. Gue nunggu beberapa detik dia langsung masuk. Ini uniknya, ini masuk email 2 notifikasi bahwa visa gue dikabulkan, baru notifikasi bahwa aplikasi gue diterima. Harusnya kan kebalik ya, harusnya gue masukin aplikasi dulu, diterima dulu, di review, baru visa gue dikabulkan. Ini visanya dikabulkan dulu baru aplikasi diterima. Ya ini juga terjadi di tahun pertama ke tahun kedua. Ya gue bilangnya visa gue itu granted minus 3 detik. Karena dia lihat aplikasi, karena granted dulu baru dilihat aplikasinya. Kesannya gitu kan, jadi kayak otomatis. Dan ya sudah, saya dapat visa tahun ketiga. Apa yang bikin visa gue cepet granted? Gue coba cari-cari jawabannya. Tadinya gue kira yang pertama itu karena gue cukup patuh gitu. Artinya ya gue nggak bermasalah gitu, kerja legal, pajak ada, bayar pajak gede juga gitu. Tapi ini terbantahkan karena ada beberapa teman gue yang kurang lebih sama kayak gue gitu, patuh-patuh juga, bayar pajak gede juga, tapi dia tetap nunggu gitu. Karena nggak semuanya langsung granted, ada yang nunggu 3 bulan, atau ada yang lebih kali, ada sih yang lebih harusnya. Jadi sangat bervariasi waktu nunggunya. Lu pas tahun pertama ke tahun kedua, jadi lu aplikasi dulu kan, baru granted kan? Nah harusnya gitu kan, nah terkonfirmasi nih. Jadi aplikasi dulu 3 detik kemudian baru granted, jadi langsung granted juga ya. Gue sempat mikir apakah itu artinya nama gue udah di database Australia, karena gue kan sempat ikut pertukaran pemuda kan Indonesia Australia, yang mana itu kerjasama Kemenpora sama Department of Foreign and Trade Affairs. Itu departemen yang sama yang ngurus imigrasi gitu, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Tadi gue pikir ini jadi salah satu alasan nih. Dan untuk mengkonfirmasi itu, karena gue benar-benar kepo, gue mau kasih tahu jawabannya ke kalian gitu ya. Kalau gue bisa tahu gimana caranya bisa granted cepet ya gue mau sharing ke kalian gitu. Dan ternyata tidak terkonfirmasi juga. Jadi gue hubungi 2 orang teman gue yang working holiday visa juga dan ikut pertukaran pemuda juga, Indonesia Australia khususnya. Yang pertama dia bilang iya, dia secepat itu. Yang kedua enggak, dia nunggu 2 mingguan gitu. Jadi kalau alasannya karena nama gue ada di database Kementerian Luar Negeri Australia, itu terbantahkan karena harusnya teman gue juga ada dan harusnya dia langsung juga, tapi teman gue yang satu ini dia nunggu. Ya gue coba cari-cari teori yang lain, kalau mau cocok-cocok logis sih banyak sih sebenarnya. Bisa jadi karena gue tes kesehatan 2 kali di Australia, ya banyak sih, tapi gue rasa gak ada yang konklusif gitu, gak ada yang bener-bener oh ya ini karena ini kesimpulannya gitu. Kalau mau cocok-cocok logi aja, mau dicari-cari ya banyak. Saran gue buat kalian sih, diisi yang sebenar-benarnya, jangan yang aneh-aneh gitu, patuh aja, yaitu akan meningkatkan kemungkinan visa kalian cepat granted. Dan kalau nggak granted ya ditunggu aja, nanti ada yang namanya bridging visa. Kalau grantednya itu melebihi dari masa berlaku visa kalian, itu kalian nggak usah pusing, itu nanti
aktif automatically. Cuma kalian nggak bisa keluar negeri, nggak bisa meninggalkan Australia. Bisa, nanti kalian harus apply Bridging B dan itu pembahasan yang lain lagi. Tapi silahkan ya dicari-cari aja soal itu. Ya intinya bisa kok, tetap bisa keluar negeri, cuma harus apply visa lain aja. Yaudah, kalau gitu itu aja soal visa di tahun ketiga. Mudah-mudahan membantu. Kayaknya detail banget ya. Ya, see you on the next video, PG. Bye. Komen di bawah apalagi yang harus saya bahas.